Saya Dr. En Hendasi, dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik dari Rumah Sakit Haji Surabaya. Terkait dengan resiko yang bisa terkena kanker payudara adalah tentu semua wanita, bahkan laki-laki pun ada resiko terkena kanker payudara. Jadi baik laki dan wanita sama punya resiko. Proses terjadinya kanker, tidak hanya kanker payudara, itu adalah multi-step, multifaktor. Dan faktor genetik memegang peranan penting kurang lebih 20% pada terjadinya setiap kanker, tidak hanya kanker payudara. Jadi untuk teman-teman yang di dalam keluarganya ada resiko, ada keluarga yang menderita kanker, apapun itu tentu harus lebih waspada karena akan meningkatkan terjadinya resiko kanker apapun. Jadi faktor resiko kanker payudara itu ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan salah satunya adalah tadi yang ditanyakan, obesitas, minum alkohol, itu kan kita bisa kendalikan. Jadi biar nggak obes ya kita berarti atur makan, olahraga, hindari alkohol. Tapi ada yang tidak bisa kita kendalikan. Kita jadi wanita, kita tidak bisa kendalikan karena hormon kanker payudara ini terkait dengan hormon kewanitaan. Sehingga kita jadi wanita, kita tidak bisa mengendalikan itu faktor resiko yang jenis kelamin. Tapi faktor resiko yang lain itu bisa kita kendalikan. Faktor yang lain yang tidak bisa kita kendalikan adalah si genetik tadi yang pertanyaan sebelumnya, itu tidak bisa kita kendalikan. Jadi ayo untuk faktor-faktor resiko yang bisa kita kendalikan untuk mengurangi terjadinya resiko kanker payudara. Jadi ciri-ciri kanker payudara itu kalau di payudaranya sendiri ya, kita meraba adanya benjolan. Mungkin benjolan itu tidak hilang saat kita selesai menstruasi. Biasanya kanker payudara itu benjolannya tidak sakit. Jadi kalau sakit itu saya biasanya agak lega karena biasanya tidak sakit. Kecuali kalau dia sudah sangat besar benjolan itu baru dia akan menimbulkan rasa nyeri. Tapi kalau masih awal benjolan sekelereng itu biasanya tidak nyeri. Yang lain mungkin bisa ada keluar cairan atau keluar darah dari puting susu, itu ada juga merupakan salah satu tanda adanya kanker payudara. Yang lain mungkin kulit payudaranya kasar atau putingnya mendelep putingnya masuk, itu juga salah satu adanya tanda kanker payudara. Jadi untuk mendeteksi dini adanya kanker payudara yang bisa teman-teman lakukan adalah yang pertama lakukan SADANIS, periksa payudara klinis. Bisa juga SADARI, periksa payudara sendiri. Jadi untuk teman-teman wanita yang masih haid bisa melakukannya setiap bulan 7 hari setelah menstruasi. Untuk teman-teman yang sudah menopause, pemeriksaan payudara sendiri ini bisa dilakukan di tanggal yang sama di setiap bulannya. Kapan kita harus ke dokter? Tatkala pada tiap bulan kita periksa payudara kita ada benjolan yang tidak menghilang, harus sebaiknya datang ke dokter untuk dipastikan apakah dia sesuatu yang berbahaya ataukah hanya benjolan biasa. Bulan Oktober dikenal sebagai bulan kesadaran kanker payudara disebabkan banyaknya kejadian kanker payudara pada wanita di belahan bumi manapun. Untuk teman-teman healthy lovers yang mengalami adanya gejala benjolan pada payudara ataupun adanya cairan yang keluar dari puting, bisa datang untuk memeriksakan diri ke Rumah Sakit Haji Surabaya. Jangan ditunda-tunda ya.